Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Kembali bersama saya, sahabat Anda, Giovanni Wilson Parasa, yang akan membahas administrasi gereja baru. Yang kali ini kita sudah berada di dimensi yang ketiga. Jadi kemarin kita sudah membahas dimensi kebijakan gereja. Itu dimensi kedua dari administrasi gereja baru, yang dimana dimensi kebijakan gereja ini adalah kebijakan atau keputusan yang diambil bersama-sama dalam suatu gereja atau jemaat. Ini adalah hal yang penting karena tentu saja kebijakan dan keputusan ini diambil dan diputuskan secara bersama-sama. Tapi tentu saja keputusan dan kebijakan ini tetap terikat dan terkait dengan nilai-nilai teologi dan Alkitab. Nah, kita akan masuk ke dimensi ketiga, yaitu dimensi manajemen kepemimpinan gereja. Tapi khusus untuk dimensi ketiga ini, saya akan membahas kepemimpinan gereja dalam menjawab tantangan perubahan zaman. Sebelum kita membahas lebih dalam, pertama-tama saya akan memberi teman-teman pengantar sebelum masuk pembahasan yang lebih dalam atau yang lebih inti. Nah, jadi di sepanjang gereja secara umum dikenal 3 model sistem pemerintahan gereja, yaitu yang pertama model episkopal atau model hierarkis. Dalam model ini kekuasaan tertinggi gereja berada di tangan seorang pengawas, itu atau uskup, ya teman-teman ya. Jadi ada garis komando kekuasaan jadi ada garis komando dari atas ke bawah gitu. Nah, kedua itu adalah model presbyterian. Nah, model ini berakar pada ajaran Calvinis yang mengacu pada Efesus 4 ayat yang ke-11. Ya, sahabat-sahabat boleh membuka kitabnya di Efesus 4 ayat yang ke-11 mengenai model yang kedua ini. Nah, kekuasaan tertinggi gereja berada di tangan sejumlah penatua atau majelis yang dipilih oleh para anggota gereja. Pendeta merupakan salah satu penatua atau majelis. Model yang ketiga, model kongregasional, ya, yang dapat disebut sebagai sistem independen. Nah, jadi dalam sistem ini kekuasaan tertinggi gereja berada di tangan anggota jemaat. Nah, itu dia. Jadi kekuasaan tertinggi dipegang oleh anggota jemaat. Setiap gereja memiliki pemerintahan sendiri atau otonom. Nah, itu dia. Hak suara setiap anggota jemaat menentukan perwakilan jemaat melalui pembentukan panitia untuk menjalankan pelayanan gereja. Nah, itu dia 3 model sistem pemerintahan gereja. Walaupun secara umum hanya ada 3 sistem pemerintahan gereja, namun ketiga sistem pemerintahan gereja ini memiliki perkembangan atau variasi, khususnya dalam hal ikatan dan kerjasama dengan gereja-gereja lain yang memiliki kepercayaan atau doktrin dan sistem yang sama. Ketiga sistem pemerintahan gereja di atas didasarkan pada firman Tuhan, akan tetapi kurang bermanfaat ya bila kita memperdebatkan gereja harus memiliki suatu pemerintahan gereja yang paling cocok bagi gereja tersebut, atau seiring dengan perkembangan zaman, para pemimpin gereja harus dapat menyesuaikan diri dengan konteks dan zaman tempat gereja berada dan di mana kita melayani. Dalam bacaan Alkitab hari ini jelas bahwa para pemimpin gereja, rasul, nabi, pemberitaan Injil atau gembala pengajar dan lain sebagainya, para pemimpin gereja harus menolong atau memperlengkapi para anggota untuk melakukan pekerjaan pelayanan, usaha memperlengkapi anggota jemaat untuk melayani inilah yang disebut sebagai memuridkan, ya. Bila para pemimpin gereja memuridkan para anggota jemaat untuk melayani bersama, pelayanan gereja akan bisa terus berkembang. Tanpa pemuridan, pelayanan gereja akan terbatas perkembangannya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih inti, yang lebih dalam lagi. Nah, jadi apa itu sebenarnya gereja? Sebenarnya apa ini gereja? Gereja merupakan sebuah wadah tempat persekutuan, ya. Selain tempat persekutuan, gereja dapat juga dikatakan sebuah organisasi yang membutuhkan seorang pemimpin, tentu saja. Seorang pemimpin yang bukan hanya memimpin, melainkan pemimpin yang sungguh-sungguh mengabdikan dirinya dalam pelayanannya,
termasuk dalam memikirkan sebuah kemajuan dan perkembangan sebuah gereja yang dilayaninya. Tapi apakah itu relevan dengan konteks-konteks sekarang? Faktanya saya melihat di lapangan bahwa masih banyak gereja yang belum memikirkan kepemimpinan yang tepat bagi pertemuan gereja melalui penggembalaan, saudara-saudari. Jadi saya melihat di lapangan beberapa pemimpin gereja masih mementingkan kantong pribadinya, ya teman-teman mengertilah, ya atau bisa bilang mungkin kepentingan pribadi daripada memikirkan pola pelayanan yang dibutuhkan oleh jemaat pada masa kini, ya. Terlebih di jemaat sekarang ini, ya, seperti yang judul kita, perkembangan zaman, perubahan zaman, ya. Sekarang ini dalam menghadapi pandemi COVID-19, jemaat sangat membutuhkan topang pelayanan, bantuan dari pemimpin gereja, ya itu yang paling utama. Untuk dapat mengembalakan jemaat, maka pemimpin perlu meneladani model kepemimpinan Yesus dalam tiap pelayanannya ketika berada di dunia. Gaya kepemimpinan Yesus yang rendah hati merupakan hal yang perlu diperhatikan atau dimiliki oleh seorang gembala sebagai hamba Tuhan, dan itu dapat terlihat dari gaya kepemimpinannya dalam bersikap. Ya, sikap seorang pemimpin yang rendah hati memiliki pengaruh yang sangat besar dan dalam melahirkan sebuah perubahan bagi jemaat, sehingga perlu merefleksikan sikap yang menghidupi firman Tuhan sebagai gembala agar menjadi cerminan teladan yang dapat dilihat dan diikuti oleh jemaat, sehingga persekutuan maupun relasi jemaat kepada Tuhan yang dapat menjadi lebih baik. Dalam model kepemimpinan Yesus terlihat beberapa sifat yang dimiliki oleh Yesus ketika melakukan pelayanannya di dunia. Di antaranya yaitu kasih. Dalam pelayanan pengajaran Yesus ketika melakukan pelayanannya, ya ketika melakukan pelayanannya di dunia, seorang pemimpin perlu memiliki kasih yang berasal dari Allah, karena seorang pemimpin yang memiliki kasih akan mengusahakan untuk melakukan yang terbaik bagi jemaat atau bagi orang-orang lain, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Karena dengan memiliki kasih seseorang pemimpin akan dewasa dalam memimpin pertumbuhan dan perkembangan pelayanan dalam gereja. Kerendahan hati, ya. Yang kedua, itulah kerendahan hati. Kepemimpinan yang Yesus sebagai pemimpin pelayanan, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya servant leadership. Kepemimpinan itu dilihat melalui peristiwa perjamuan, ya. Peristiwa perjamuan malam Yesus membasuhi kaki murid-muridnya. Nah, itu adalah kerendahan hati. Kepemimpinan yang ditujukan Yesus ialah kerendahan hati. Seorang pemimpin yang seperti Yesus memberikan teladan dalam berbagai hal, yaitu gaya hidup, model kepemimpinan, dan juga cara mengajar Yesus dapat menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya. Nah, dari pengajaran Yesus tentang kerendahan hati ini menjelaskan bahwa sebagai pemimpin gereja dalam masa kini harus memiliki sikap dan hati sebagai pelayan yang dalam kepemimpinan pelayanan gereja dalam memperdayakan orang melalui keteladanan. Yesus membangun relasi dengan Allah Bapa dan murid-muridnya, ya. Berhati hamba. Kepemimpinan yang berhati hamba merupakan kepemimpinan Yesus yang merendahkan diri. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus menyadari bahwa keberadaannya sebagai pemimpinan bukanlah atas kehendaknya sendiri, melainkan atas rencana Tuhan. Itu dia pembahasan yang lebih mendalam mengenai dimensi ketiga kita kali ini. Dan kesimpulan yang bisa kita tarik adalah orang yang hatinya terjaga baik sajalah yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang memberkati dan memberi pengaruh yang positif. Kalau begitu, dapat dikatakan bahwa sifat, sikap, perkataan, dan tindakan pemimpin yang nyata dalam mengekspresikan pengaruh positif melalui upaya memimpin yang membawa berkat. Nah, itu dia pembahasan kita untuk kali ini, dimensi kita untuk kali ini.
Sekian dan terima kasih. Jangan lupa teman-teman klik tombol like, subscribe, dan teman-teman juga bisa meninggalkan komentarnya di kolom komentar. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom, shalom. Salam bahagia. Selamat pagi.